Pernah gak sih kamu ngerasa FOMO, takut dibilang gak gaul, akhirnya ikut-ikutan aja. Tapi tahu gak, satu langkah salah bisa ngerusak masa depan kamu. Pergaulan bisa bikin kita naik, atau justru malah jatuh. Kenalkan, nama aku Nilna Sari Rosyidah dari Program Studi Pendidikan Agama Islam. Tonton video ini sampai habis ya, karena aku bakal bahas gimana sih cara menghindari pergaulan menyimpang ala Islam, biar kamu tetap keren tanpa melanggar batas. Zaman sekarang tuh banyak banget jebakan, mulai dari pacaran, tawuran, buka aurat, sampai konten negatif di TikTok atau Instagram. Semuanya kelihatan biasa aja, padahal bahaya banget kalau dibiarkan. Jangan sampai kita nyari jati diri, tapi malah kehilangan jati diri. Islam ngajarin kita buat hati-hati dalam memilih teman dalam pergaulan. Segmen yang pertama, pengertian dan ciri-ciri remaja. Inilah masa yang menakjubkan. Saat tubuh tumbuh cepat, suara berubah, hati mulai ingin tahu banyak hal. Inilah yang disebut dengan masa remaja. Apa itu remaja? Remaja adalah masa peralihan antara anak-anak menuju dewasa. Biasanya terjadi di usia 12 sampai 21 tahun. Ciri-ciri umum remaja. Yang pertama, perubahan fisik yang cepat. Tiba-tiba tubuh menjadi lebih tinggi, suara berubah, dan muncul jerawat. Semua itu wajar. Tanda tubuh kamu sedang mempersiapkan untuk menjadi dewasa. Yang kedua, emosi yang naik turun. Kadang senang banget, tiba-tiba marah, lalu sedih lagi. Itu karena hormon sedang aktif. Tapi ingat, Islam ngajarin kita untuk sabar dan juga mengendalikan emosi. Yang ketiga, mulai menyukai lawan jenis. Wajar kalau mulai tertarik dengan lawan jenis, tapi hati-hati. Disinilah imanmu diuji. Yang keempat, ingin bebas dan diakui. Remaja ingin dianggap keren, punya pendapat sendiri, dan suka mencoba hal baru. Tapi, tidak semua yang baru itu baik, maka filterlah dengan iman dan juga akhlak. Segmen yang kedua, contoh-contoh perilaku menyimpang dalam kehidupan remaja. Remaja adalah masa emas. Tapi apa jadinya kalau masa emas itu dinodai dengan pacaran bebas, mabuk-mabukan, tawuran, atau konten-konten negatif? Apa yang kamu tonton, apa yang kamu ikuti, jika tidak bijak dalam melangkah, maka bisa jadi jalan kamu menuju kehancuran. Banyak remaja berpikir pacaran itu bukti cinta. Tapi tahukah kamu, pacaran sebelum menikah bisa membuka pintu zina, bahkan meski cuma chattingan atau jalan berdua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Yuk, jaga hati, jaga pandangan, dan simpan cinta untuk yang halal. Minuman keras, narkoba, obat terlarang, semua itu merusak akal. Padahal akal adalah anugerah dari Allah untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau akalnya hilang, bagaimana bisa kita bertanggung jawab? Allah telah menegaskan dalam firman-Nya, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu, agar kamu mendapat keberuntungan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90. Jangan biarkan satu botol menghancurkan masa depan kamu. Pilih sehat, pilih selamat.
Tawuran, bukan jagoan, tapi kekerasan. Katanya solidaritas, tapi ujung-ujungnya saling melukai, bahkan ada yang kehilangan nyawa. Tawuran bukan solusi, tapi pelanggaran. Nabi Muhammad pernah bersabda, seorang muslim adalah orang yang tidak menyakiti kaum muslim lainnya, entah dengan lisan ataupun tangannya. Orang yang berhijrah itu adalah yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Muttafaqun alaih. Jadilah remaja yang bijak. Kalau ada masalah, bicara baik-baik, bukan malah bertarung seperti binatang liar. Racun yang tak terlihat. Gawai di tanganmu itu bisa jadi jendela surga, tapi juga bisa jadi pintu neraka. Banyak remaja kecanduan konten tak mendidik, seperti pornografi, prank kasar, ujaran kebencian, hingga berita palsu atau hoaks. Allah mengingatkan dalam firman-Nya yang artinya, janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak engkau ketahui. Sesungguhnya, pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Quran Surat Al-Isra ayat 36. Segmen yang ketiga, ada pergaulan remaja menurut Islam. Pergaulan adalah bagian penting dari hidup remaja, tapi Islam gak membiarkan kita bebas tanpa aturan. Islam memberi ada pergaulan yang justru menjaga kita dari dosa, fitnah, dan juga penyesalan. Apa itu ada pergaulan? Ada pergaulan adalah tata cara bersosialisasi yang sesuai dengan nilai Islam, seperti menjaga akhlak, menjaga pandangan mata, menjaga batas antara laki-laki dan perempuan, sopan santun, dan juga tidak saling menyakiti. Prinsip-prinsip pergaulan remaja dalam Islam. Yang pertama, jagalah batasan antara laki-laki dan perempuan. Islam tidak melarang berteman, akan tetapi melarang kita berkholwat atau berdua-duaan dan bercampur baur tanpa keperluan syariat. Yang kedua, pilih teman yang baik dan bertakwa. Teman adalah cerminan diri. Teman yang soleh akan menarik kita ke surga, tapi teman yang buruk bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka. Nabi pernah bersabda, seseorang itu tergantung agama teman dekatnya. Oleh karena itu, hendaklah kalian memperhatikan siapa yang dijadikan sebagai teman dekat. Yang ketiga, jaga etika dalam komunikasi, termasuk di media sosial. Pergaulan zaman sekarang juga terjadi di dunia digital. Maka, adab Islami harus ikut di sana. Gunakan kata-kata yang sopan, jujur, dan tidak menyakiti. Yang keempat, tampilkan diri dengan menjaga aurat dan kesopanan. Pergaulan dimulai dari bagaimana kita menampilkan diri, karena pakaian yang menutup aurat dan sopan menunjukkan kehormatan seorang muslim. Segmen yang keempat, dampak negatif perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang itu ibarat jalan licin. Sekali kita terpeleset, bangkitnya akan sulit. Beberapa dampaknya antara lain seperti kesehatan rusak, reputasi buruk, dijauhi orang tua dan teman, sulit meraih cita-cita, hati jadi gelisah dan jauh dari Allah. Segmen yang kelima, cara menghindari perilaku menyimpang. Gimana cara agar kita tetap aman dan nggak ikut arus? Berikut tipsnya. Yang pertama, rajin ibadah. Karena dengan kita menjalankan sholat dan sering mengingat Allah, insya Allah bisa menjaga dan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, dekat dengan teman dan lingkungan yang positif. Yang ketiga, gunakan waktu untuk hal yang produktif seperti olahraga, belajar, berkarya, ikut organisasi, atau kegiatan-kegiatan positif yang lainnya. Yang keempat, jangan takut bilang tidak jika diajak maksiat. Yang kelima, ingat selalu bahwa Allah Maha melihat. Segmen yang keenam, hikmah menghindari perilaku menyimpang. Kalau kamu kuat menjaga dirimu,
dari hal-hal yang buruk, Allah akan memberi banyak sekali kebaikan. Kamu akan lebih tenang, lebih fokus, dan punya masa depan yang cerah. Hidupmu lebih terarah, prestasi meningkat, disayang orang tua dan guru, dan pastinya diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, yuk teman-teman, mulai hari ini kita lebih hati-hati dalam bergaul ya. Gak semua yang seru itu baik, dan gak semua yang gak populer itu buruk. Yang terpenting, kita tetap istiqomah walaupun diuji, tetap kuat walaupun sendirian. Dan jangan malu jadi beda. Karena apa? Karena lebih baik jadi cahaya dalam kegelapan daripada jadi asap di tengah api. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.